Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dupin Altung dalam Renungan Tempun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Rabu 11 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi putra dan putri-Mu. Engkau menganugerahi kami martabat luhur sebagai putra dan putri-Mu. Dan betapa Engkau selalu memperhatikan, mencintai dan mengampuni kami. Namun dalam banyak hal kami kurang berterima kasih kepadamu. Karena itu kami mohon kepadamu, curahilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Putra-Mu yang akan kami dengar, mampu membuat kami semakin bersyukur kepadamu sebagai Allah sumber kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ucapan terima kasih dan syukurmu adalah kunci yang membuka pintu rahmat sehingga rahmat tercurah untukmu. Kalau kita memperhatikan dalam hidup, tentunya di satu pihak kita bersyukur bahwa setiap anak selalu diajari oleh orang tuanya untuk berterima kasih kepada mereka atau orang-orang yang memberinya sesuatu atau membantunya. Namun seiring pertumbuhan seseorang, lalu kadang ucapan terima kasih dilupakan atau bahkan diabaikan. Seandainya kalau kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, maka bagaimana orang itu bisa tahu bahwa apa yang dia berikan berkenan atau berguna bagi kita? Tetapi juga kalau Anda tidak berterima kasih kepada orang yang memberimu sesuatu, maka niscaya Anda telah mengunci pintu rahmat itu. Sebaliknya, apapun yang Anda terima, tetapi ketika Anda berterima kasih kepada si pemberi,
Maka pertama, si pemberi tahu bahwa barang itu sudah ada pada kamu. Dan barang itu tentunya berguna untuk kamu. Tetapi selebihnya dari itu, engkau selalu mendorong dia atau mengkondisikan dia sehingga pintu rahmatnya selalu terbuka untuk pemberian-pemberian berikutnya. Para sahabat sekalian, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan pentingnya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. 10 orang itu menjadi tahir, tapi hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus, bersyukur dan memuliakan Allah. Karena itu menjadi pertanyaan refleksif untuk kita di pagi hari ini adalah, apakah kita masih tahu berterima kasih kepada orang lain yang membantu kita, memperhatikan kita, mencintai kita? Ataukah hati kita tidak merasa lagi bahwa ucapan terima kasih itu penting? Ataukah sebaliknya kita berpikir bahwa tidak usah berterima kasih karena ketika orang lain membantu adalah kewajiban mereka untuk membantu kita? Hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya ucapan terima kasih dan syukur kita adalah kunci yang membuka pintu rahmat sehingga berkat-berkat Allah akan tercurah untuk. Karena itu, sekecil apapun pemberian dari orang lain, keluarkanlah kata-kata terima kasih dari mulutmu kepada mereka. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Anda alami. Yang paling penting, Anda masih hidup sampai saat ini. Itulah yang menjadi alasan dan dasar bagi setiap orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa ucapan syukur dan terima kasih adalah doa yang paling mujarab di hadapan Tuhan. Karena berkat-berkat ada di ujung ucapan syukur dan terima kasih. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.